Assalamualaikum. Kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, bertemu lagi ya sama Ibu. Untuk pelajaran hari ini itu adalah pelajaran apa? IPA. Nah, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh siapa ya? Tira ya? Tira, silakan, Neng. Ya, doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa Islamidina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi jinni ilma warjukni fahma. Nah, alhamdulillah ya, kita berdoa sudah selesai. Ibu mau cek kehadiran dulu, takut barangkali ada yang tidak masuk. Adam, Alfiandra, Amala, Amel, Anin, Dara, Delin, Elsa. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir atau tidak masuk ke sekolah. Semoga teman kita yang sakit bisa diberikan kesembuhannya dan bisa berkumpul kembali dengan kita di sekolah. Ya. Dan yang izin pun mungkin cuma besok, hari ini, besok sudah bisa ke sekolah lagi. Bisa berkumpul dengan kita. Ya. Nah, yang materi kemarin, ada yang masih ingat kita tentang belajar tentang apa? Teknologi. Masih ingat ya? Apa itu teknologi? Ada yang bisa bantu Ibu jawab atau mengingat pembelajaran yang kemarin? Saya, Bu. Oke, Delin? Teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan yang membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi adalah yang membantu kita dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Materi yang akan kita bahas pada bab selanjutnya itu tentang bumi. Coba dibuka buku buminya. Buku halaman 108 kalau tidak salah. Ya. Kita akan belajar tentang bumi. Nah, ada bumi? Ada ya bumi ya. Halaman 108. Ibu mau tanya, bagaimana bentuk bumi? Adalah yang mau jawab? Oh, Alfian. Apa Alfian? Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Ada lagi tidak? Oke, Girang. Apa Girang? Bentuk bumi itu bulat, tetapi tidak rata seperti bola. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas. Coba lihat. Apa sih litosfer? Ada yang tahu litosfer? Oke, Naila. Litosfer adalah daerah yang tidak ada genangan air. Ada lagi? Oke, Rizky. Litosfer adalah daratan tinggi. Ada lagi? Oke, Teteh. Hidrosfer adalah perairan. Lagi? Oke. Hidrosfer adalah bagian bumi yang terdiri dari air. Ada lagi? Oke, Teteh. Hidrosfer adalah air yang ada di permukaan bumi. Hidrosfer adalah air yang ada di permukaan bumi.
Ada lagi tidak? Tidak. Nah, cukup sampai sini dulu. Kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya. Dara, silakan maju ke depan. Berdiri dulu ya. Yuk, berdiri. Ayo, Deng. Yang maju, cantik. Maju, sayang. Yang kencang ya. Nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Nah, terima kasih Neng, Dara ya. Nah, dilanjutkan lagi. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi lebih lanjut, Ibu ingin menjelaskan atau membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu atau capaian yang ingin atau kalian bisa capai, yaitu tentang, coba lihat di sini ada apa. Nah, peserta didik mampu mendeskripsikan bentuk muka alam di daratan dan perairan yang ada di sekitar. Peserta didik mampu mengelaborasikan pemahamannya tentang litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Kita lanjut lagi. Ada apa ya di sini? Ini, Ibu mau nanya, ini ngapain ya? Berdiskusi. Ada lagi selain berdiskusi? Bercerita. Nah, bercerita apa kira-kira ini? Kalian suka tidak bercerita dengan teman? Suka merumpi ya? Suka tidak? Suka. Bergosip? Tidak. Jangan ya. Nah, kita lihat. Ini di sini adalah sedang bercerita. Coba cerita apa di sini? Ada yang mau dibacakan? Nepa. Ayo Neva. Nah, jadi ini adalah ceritanya Banu. Banunya habis dari mana, Bu? Banu habis mendaki gunung. Gunung apa? Gunung Rinjani. Ada yang pernah tidak mendaki Gunung Rinjani? Tidak. Bukit deh. Bukit ada? Tidak. Nah, kalau misalkan tidak, Ibu pengen dengar pengalaman apa saja atau membayangkan bagaimana kalian ketika membayangkan kalian ada di atas puncak gunung. Di puncak gunung itu ada apa ya? Nepa, ada apa? Pemandangan. Terus ada lagi? Selain pemandangan? Bangunan-bangunan sekitar. Ada lagi? Nepa? Melihat awan. Di atas gunung ada awan, terlihat awannya. Terus naik? Jalannya bergelombang ketika kita mau menaiki gunung. Ada lagi? Ada lagi tidak nih? Tadi ada rumah. Oke. Melihat matahari terbit. Ada yang pengen naik gunung tidak di sini di kelas 5? Ada? Penasaran tidak? Pengen naik nanti kita saya akan naik gunung. Ada? Ada. Nah, nanti
Coba pengalamannya ketika kalian sudah besar nanti ya. Setelah ketika kalian menaiki gunung, bagaimana bentuk muka bumi seperti apa saja yang kalian lihat? Tadi kan sudah kalian sebutkan, ada pemandangan, melihat matahari terbit, terus ada juga yang namanya jalannya bergelombang, tidak rata, naik turun, banyak bebatuan, ya kan? Ada juga yang namanya apa? Awan, ya kan? Coba dilihat di buku, ada tidak gambar di halaman 109? Gambar 4.1. Itu tentang apa? Bentang alam. Bentang alam yang ada di sekitar kita. Coba lihat, ini apa? Laut. Kalau ini? Daratan. Ini? Nah, yang ini ada pohon kecil. Bukit. Kalau ada aliran sungai? Nih, ini adalah aliran sungai. Ya, ini adalah gambar bentang alam yang kita, kalau misalkan kita lihat, inilah bumi yang ada kita pinjaki. Salah satunya seperti ini, adanya gunung, adanya bukit, adanya bentang nih adanya sungai, adanya hutan, kebun, ya. Terus ada juga nih lautan, ya kan? Kalau misalkan kalian melihat bumi, kalian tidak akan yang namanya menemukan mana ya bumi kita. Ada gambarnya tidak? Tidak bisa karena bentuknya masih bulat dan hanya sebagai dijadikan peta. Ya, ini adalah coba lihat di sini. Nah, ada yang mau bacakan? Girang, bacakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan para ilmuwan, ternyata bentuk permukaan bumi tidaklah datar dan lurus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, ada daerah yang cekung, ada daerah yang terisi oleh air, dan ada juga yang kering. Selain itu, ada daerah yang penuh dengan tanaman dan ada juga yang gersang. Nah, coba kita lihat. Di sini adalah bentuk bumi itu tidak datar dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, ada yang cekung, ada juga yang terisi air. Ada juga yang kering, ada juga yang daerah yang penuh dengan tanaman, ada juga yang gersang. Masih gambar yang tadi. Ya. Ada yang mau bacakan? Kakak, bacakan Kak. Nah, di bumi kita yang luas ini banyak bagian dari alam yang bisa kita amati. Bagian dari alam tersebut ada yang di daratan, di lautan, dan juga di udara. Dalam bahasa ilmiah, bagian bumi bisa dibagi menjadi 3, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Ada berapa? Ada 3. Apa saja? Yang pertama? Kedua? Ketiga? Atmosfer. Tapi untuk materi yang akan kita bahas cuma 2 saja dulu ya, karena waktunya tidak cukup. Nanti kita bahas yang ketiganya di minggu selanjutnya. Yang kita bahas itu adalah tentang litosfer dan hidrosfer. Coba. Masih ingat kan litosfer apa? Daratan. Kalau hidrosfer? Perairan. Wah, sudah hatam, udah bisa ya, udah bisa membedakan. Nah, coba lihat. Ibu mau nanya di sini. Pernahkah kalian melihat sungai, gunung, lembah, bukit, laut, atau danau? Pernah tidak? Kalau di daerah Majasuka ada tidak bukit? Adanya apa saja di Majasuka? Di daerah kita? Sungai. Terus? Apa? Sungai, gunung, lembah. Danau ada tidak? Ada. Ya, kita masih punya danau walaupun danau buatan. Kecil ya danaunya kita. Nah, kita lihat lagi di sini.
Coba kalian ingat, kapan terakhir kalian melakukan perjalanan jauh? Perjalanan keluar kota, keluar daerah menggunakan moda transportasi darat. Bentuk daratan apa saja yang pernah kalian temui? Ada yang pernah melakukan perjalanan kemarin? Saya, Bu. Oke, Nay. Ke Bandung. Ke Bandung, Nay. Habis ngapain, Nay, ke Bandung? Ke rumah nenek. Oh, ke rumah nenek. Nay, ketika ke Bandung, di sana, Nay, ketemu perjalanannya apa aja, Nay? Pemandangan. Pemandangan. Hutan. Terus? Hutan. Ada hutan juga. Terus? Gunung-gunung. Apalagi, Nay? Jalan bergelombang. Jalannya bergelombang. Terus? Ada rumah-rumah. Ada rumah juga. Rumahnya di bawah atau ada juga yang di atas, Nay? Ada di bawah, ada di atas. Ada yang di bawah, ada yang di atas, kata Nay. Saat melakukan perjalanan ke Bandung. Lagi, di sini lihat. Pernahkah kalian melihat gunung menjulang tinggi? Ini apa? Gunung. Gunung adalah bagian daratan yang menonjol dibandingkan dataran lainnya. Biasanya gunung berukuran sangat besar. Jadi kalian bisa melihat gunung dengan sangat jelas walaupun dari jarak jauh. Contoh, ketika kalian keluar kelas, apa yang kalian lihat ketika kita melihat ke depan? Gunung. Gunung apa itu yang kita lihat? Ciremai. Nah ini area bukit. Tuh. Kalau tadi gunung bisa meletus, kalau bukit tidak bisa meletus. Ada yang mau bacakan? Nepa? Baca? Nah, berarti bukit mah tidak bisa meletus. Kalau misalkan gunung itu ibu dan ayah, kalau bukit mah anaknya. Lagi, selain gunung dan bukit, kalian juga bisa menemukan lembah. Lembah adalah dataran landai yang terbentuk akibat adanya dua bukit atau dua gunung bentuknya seperti cekung. Kalau kita ibaratkan itu adalah seperti mangkok. Lembah itu adalah di bawah. Yang sampingnya itu adalah gunung, terus bukit. Kalau lembah itu adanya di bawah. Kita ibaratkan kalau misalkan lembah itu, oh iya, lembah itu adalah seperti mangkok, sampingnya gunung, bukit. Ya. Yang kedua, tadi tentang sekarang hidrosfer atau coba, ada yang mau ditanyakan? Hidrosfer adalah, ada yang mau baca, Albian? Hidrosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Meskipun sepertinya daerah daratan bumi sangat luas, ternyata pada kenyataannya daerah permukaan bumi yang digenangi air lebih besar, sekitar 71% dari permukaan bumi tertutup air, baik air yang ada di lautan, danau, sungai, maupun rawa-rawa. Nah, jadi banyakkan mana nih kalau kalian baca dari yang ada pemahaman di sini? Hidrosfer atau litosfer? Lebih luasan hidrosfer. Ya, berarti kalau luasan hidrosfer berarti lebih banyaknya perairan daripada daratan. Ngantuk tidak? Tidak. Coba deh kita ice breaking terlebih dahulu sebelum ngantuk. Coba bangun. Ada yang mau dipimpin? Sok. Siap ya, boleh. Tangannya digerak-gerakkan terlebih dahulu. Siap? Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Aha, aha. Aha, aha. Nget. Aha, aha. Semangat. Oke, semangat untuk mengerjakan tugas kelompok. Oke. Ibu
Ibu ingin kalian mengerjakan tugas kelompok. Nanti perhatikan di sini ada yang namanya nih. Dibagi dulu kelompoknya, satu orang 5 kelompok. Satu kelompok 5 orang maksud Ibu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di sini coba perhatikan dulu soalnya. Berkumpullah bersama kelompok. Yang kedua, amati gambar 4.5, berarti yang ada di halaman berapa itu 4.5? 111. Lalu, buatlah deskripsi tentang kenampakan alam di daerah tersebut menggunakan kata-katamu sendiri. Lalu yang keempat, jangan lupa menggunakan kosakata litosfer dan hidrosfer dalam pembahasan deskripsinya. Ya, kalau di video. Ya, silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih 5 menit. So, kalau ada yang mau ditanyakan, acungkan tangan biar nanti Ibu ke kelompoknya. Oke, sudah selesai? Sudah. Jung, ada yang masih belum? Selesai semua? Selesai. Alhamdulillah. Oke, berarti sekarang kelompok 1 dengan siapa yang mau menjadi perwakilan kelompok 1? Siapa? Tira. Oke, boleh Tira, maju Tira. Suaranya yang keras ya, Neng ya. Biar kedengeran tuh sampai labib. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenampakan alam adalah Nama kelompoknya belum ya? Kenalin dulu atau teman-temannya. Oke, jadi sekarang kalian bisa membedakan tidak apa itu yang namanya litosfer dan hidrosfer. Apa itu litosfer? Kalau hidrosfer? Perairan. Ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan kalau misalkan ada sungai disebutnya itu adalah salah satu contoh hidrosfer, termasuknya hidrosfer. Kalau misalkan daratan seperti sekarang ini, kalian berarti termasuknya yang namanya itu adalah litosfer. Ya, itu mungkin sekian materi untuk hari ini tentang bumi atau litosfer dan hidrosfer. Ibu mau nanya nih, siapa yang mau jawab? Ada beberapa pertanyaan. Apakah di sekitar kalian ada sungai, danau, bukit, lembah, atau laut? Apa? ada gunung, bukit, dan sungai. Ada gunung, bukit, dan sungai. Kata Girang berarti di daerah kita terdapat bukit, adanya sungai, adanya gunung. Ya, yang kedua, coba sebutkan seperti apa sungai, danau, gunung, lembah, bukit, laut yang ada di sekitar kita atau namanya disebutkan. Oke, Dara? Gunung yang ada di daerahku adalah Gunung Ciremai. Bukit yang ada di sekitar rumah adalah Bukit Sangyanggara. Sungai yang ada di daerahku adalah Sungai Cikeruh. Nah, kalau gunung kata Dara itu adalah Gunung Ciremai. Yang kedua bukitnya apa? Sangyanggara. Kalau sungainya Cikeruh. Ya. Kalau misalkan kita mau ke Jatiwangi, kita melintasi sungai tidak? Sungai Cikeruh? Melintasi ya. Tapi di atas jembatan. Ya. Tidak naik getek, tidak naik perahu. Tidak menyeberang jembatan, tapi kita menyeberang jembatan yang sudah kokoh. Ya. Oke. Ada lagi? Jika tidak ada, menurut kalian mengapa di daerah kita tidak ada laut? Oh, Adam.
Adam apa, Adam? Di daerah saya tidak ada laut karena berada di tengah Pulau Jawa. Di daerah kita tidak ada laut karena tidak ada atau berada di tengah Pulau Jawa. Iya. Kalau kita mau ke laut kemana? Indramayu. Terus? Oh, di Cirebon ada. Di mana lagi yang ada laut? Pangandaran. Sekarang mah ibu mau gantian. Jangan ibu aja yang bertanya. Tapi kalian juga gantian atau yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada dua nih. Sekarang mah gantian. Cewek. Apa Tira? Yang kencang suaranya Tira. Apa yang terjadi jika di bumi ini tidak ada hidrosfer? Apa yang terjadi jika di bumi ini tidak ada hidrosfer? Jika di bumi ini tidak ada hidrosfer, kehidupan manusia, kehidupan makhluk hidup tidak akan berkembang karena di daerah kita itu akan terasa gersang. Tidak akan berasanya panas karena hidrosfer itu adalah kan perairan air, butuh air. Karena kan hampir seperti tadi 75%-nya itu adalah sel makhluk hidup tersusun dari air. Ya. Ibu ada tugas untuk kalian minggu depan. Coba tugasnya dilihat di halaman selanjutnya. Membuat peta tempat tinggal di halaman 112. Untuk tugasnya? Mengerti. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah selesai. Ya, silakan dirapikan bukunya untuk bersiap-siap pulang. Ya. Dimasukkan ke tasnya. Jangan lupa. Oh iya, tugasnya mana? Sini Ibu kumpulkan. Kelompok 3 mana tugasnya? Silakan rapikan lagi bukunya, disimpan di atas meja. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah belajar dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan kepada kalian itu bermanfaat bagi kalian di kehidupan selanjutnya. Dan jangan lupa tugasnya pun kalian kerjakan di rumah. Jangan sampai dikerjakannya ketika minggu depan ada pelajaran Ibu, hari ini langsung kalian mengerjakan. Jadi kalau pulang sekolah langsung dikerjakan. Ya, itu mungkin sekian. Mohon maaf apabila Ibu ada salah dalam menjelaskan ataupun dalam perkataan Ibu, ataupun ada yang belum kalian mengerti, bisa kalian tanyakan nanti di jam sekolah, jam istirahat. Boleh, di WhatsApp boleh, di telepon juga boleh. Ibu, aku kok ini nggak ngerti tugasnya. Boleh nanti kalian tanyakan di luar jam pelajaran sekarang ya. Oke, tadi kita berdoa sudah selesai. Itu adalah yang pembuka awal doa itu adalah Tira. Sekarang siapa yang mau berdoa? Girang mau? Oke, silakan Girang. Girang pimpin doa di depan. Sini. Geser. Nah, Sebelum pulang marilah kita berdoa. dirapihin dulu atuh. Rapi-rapihan. Belum kencang, belum siap. Rapi-rapihan. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Amin ya rabbal alamin.
selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Girang, doanya sudah memimpin doa untuk pulang ya.